Halo semuanya. Selamat datang pada episode kali ini. Sebelum memulai, perkenalkan saya Fatur Rahman Al-Faruq Afturlu. Di sini ada teman-teman saya, yaitu saya Dewi Kurasi Ratu, saya Victor Lewin, saya Zulia Leo, saya Indra Yusa, dan saya Alicia Puriano. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran kimia modern. Seperti yang kita ketahui, kimia sering dianggap sebagai mata pelajaran yang menakutkan, dipenuhi dengan rumus-rumus yang membuat otak seperti mati rasa ya. Ada juga reaksi-reaksinya yang kompleks dan konsep-konsepnya yang abstrak sehingga membutuhkan hayalan-hayalan tingkat tinggi. Tapi bagaimana kalau kali ini saya akan mengatakan bahwa sebenarnya kimia itu bisa dipelajari dengan berbagai cara yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Hari ini kita akan membahas tentang berbagai metode pembelajaran kimia yang telah terbukti efektif untuk membantu para siswa untuk memahami dunia molekul ataupun atom. Nah, saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti tanpa membuang-buang waktu, langsung kita masuk saja ke pertanyaan pertama, yaitu mengapa metode pembelajaran kimia itu penting? Kalau menurut Victor bagaimana? Kalau menurut saya, mengapa penting kita mempelajari metode pembelajaran kimia? Ya dikarenakan sangat membantu siswa dalam memahami secara kompleks mata pelajaran kimia dan juga dapat membantu mereka untuk berpikir kritis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita semua ketahui, dalam suatu pembelajaran pastilah terdapat tantangan. Kalau menurut Jen, apa sih tantangan yang sering dihadapi ketika belajar kimia? Ya, kalau menurut saya itu pertama itu ada contohnya kayak sifat abstrak dari kimia sendiri. Yang sifat abstrak itu kayak konsep molekul dan atom yang tidak kasat mata. Kalau menurut saudara, kalau menurut Ria? Kalau menurut saya sih dari hafalannya, karena banyak siswa ya hanya kayak menghafal tanpa memahami konsep gitu loh. Iya, kalau menurut saya ketakutan terhadap laboratorium itu mereka anggap bahwa berbahaya dan rumit. Lalu yang terakhir ada Indra. Kalau menurut Indra, apa sih tantangan yang paling sering dihadapi dalam pembelajaran kimia? Iya, terkait kimia. Di kimia itu kan kita belajar tentang matematika kimia juga, seperti matematika insentif. Yang pasti ada perhitungan, stoikiometri, dan termodinamika yang dipelajari. Nah, kalau tantangan tersebut bisa dihadapi dengan baik dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, apa saja sih dampak dari pembelajaran itu? Kalau menurut Victor, apa saja sih dampaknya? Untuk memahami ini, dampak yang kita dapat adalah ada menumbuhkan minat, ya tentunya menumbuhkan minat terhadap sains dan teknologi. Ya, karena sekarang ini teknologi sedang marak-maraknya ya. Iya. Lalu kalau menurut saudara Jen, Menurut saya dampak dalam metode pembelajaran dapat yang jika sudah dijalankan secara efektif, maka pasti salah satunya itu mengurangi tingkat kecemasan siswa terhadap kimia. Jadi ketika mereka awalnya takut dan cemas untuk mempelajari kimia, kita sudah menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Nah, di situ salah satunya siswa tidak akan cemas lagi dan mereka akan lebih lagi untuk ingin belajar pembelajaran kimia. Menarik ya. Lalu kalau menurut Indra, Dampaknya itu mungkin bisanya membangun fondasi
yang kuat untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi seperti dasar-dasar untuk jenjang selanjutnya ya. Iya. Oke, kalau seperti itu dari Ria, pendapatnya gimana nih? Dampak metode ya. Kalau dari yang sudah teman-teman jelaskan tadi itu salah satunya itu lagi meningkatkan penambahan konsep hingga bisa lebih dari 40%. Oke, kalau seperti itu pertanyaan selanjutnya itu tentang metode pembelajaran tradisional dan modern. Nah, seperti pertanyaannya, metode pembelajaran tradisional dan modern. Kalau menurut teman-teman, metode tradisional itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sendiri metode tradisional itu kayak misalnya metodenya tuh sudah ada secara turun temurun dari generasi ke generasi. Contohnya itu seperti ceramah dan catat. Nah di situ kan guru menjelaskan, siswa mencatat. Ada juga fokus pada hafalan, rumus dan juga reaksinya. Dan juga ada tambahan itu kayak pembelajaran berpusat pada guru dan evaluasi melalui tes tulis gitu. Kalau gitu, apa aja sih kelebihan dari metode tradisional ini? Nah, kalau menurut Alicia, apa saja sih kelebihan dari metode tradisional? Kalau menurut saya kelebihan metode tradisional itu kayak efisien untuk kelas besar. Selain itu, apa aja sih kelebihannya? Terutama ya kelebihannya juga bisa tersampaikan lewat materi lengkap sesuai dengan jenis kurikulum yang ada, dan juga kontrol kelas yang semakin membaik. Nah, tadi kalau sudah ada kelebihan berarti harus ada pasangannya nih, kekurangannya kan? Kalau menurut Ria, kekurangannya itu apa sih dari metode tradisional ini? Ada kelebihan pasti juga ada kekurangannya. Jadi kalau menurut saya kekurangannya itu siswa pasif dan mudah bosan, dan pemahaman konsepnya itu rendah, kurang pengembangan keterampilan berpikir kritis. Nah, kalau sudah seperti itu, langsung kita masuk ke metode modern. Dalam metode modern ada pembelajaran yang aktif dan interaktif. Pembelajaran yang aktif dan interaktif itu seperti apa sih, Jen? Menurut saya itu misalnya kayak siswa sebagai pusat pembelajaran gitu. Kayak pembelajarannya itu berpusat di siswa. Satu lagi. Kalau Oke. Selanjutnya itu pendekatan pada pemahaman konsep. Pada metode pembelajaran ini kayak misalnya itu penekanannya tuh terhadap siswa itu untuk kayak pemahamannya lebih ke konsep kimia seperti itu. Lalu kalau menurut Alicia, pembelajaran aktif dan interaktif itu seperti apa sih? Kalau menurut saya itu seperti penilaian teknik dan multimedia. Nah, kalau gitu pendapat dari Victor nih. Victor yang ditunggu-tunggu ya. Oke. Pembelajaran aktif dan interaktif itu seperti apa? Pembelajaran aktif dan interaktif itu bertujuan pada pengembangan metode pembelajaran, yaitu untuk mengefisienkan waktu seperti kita menggunakan teknologi untuk pembelajaran kimia seperti multimedia dan sebagainya. Ya, sekian.
Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu metode pembelajaran kimia yang efektif. Nah, metode pembelajaran kimia itu kan ada banyak nih, seperti misalnya pembelajaran berbasis eksperimen. Kalau menurut Victor, pembelajaran berbasis eksperimen itu seperti apa? Konsepnya itu seperti apa sih? Nah, konsepnya itu seperti misalnya siswa tuh menemukan konsep melalui percobaan. Jadi di saat siswa melakukan percobaan, mereka bisa dengan sendirinya mereka akan paham konsepnya gimana, untuk memulainya gimana, dan mereka juga bakalan tahu proses investigasi yang terstruktur itu. Kalau menurut Jen, pembelajaran berbasis eksperimen itu seperti apa? Kayak misalnya tuh kita melakukan eksperimen yang sederhana, mengapa es batu mengapung di atas air, ada juga kayak investigasi pH menggunakan indikator alami. Nah, itu mungkin tip dari saya mungkin itu. Kalau gitu, Indra nih, konsepnya itu seperti apa sih pembelajaran berbasis eksperimen? Mungkin kalau dari saya itu bisa memulai dengan pertanyaan atau masalah yang nyata agar konsepnya itu bisa mudah dipahami dan dipelajari gitu kan. Kalau gitu Indra, contoh dari pembelajaran berbasis eksperimen itu seperti apa sih? Mungkin di dalam metode eksperimen itu kita melakukan percobaan seperti percobaan elektrolisis untuk memahami ikatan ionik. Benar, ya. Selanjutnya manfaat nih. Manfaat seperti apa sih yang bisa didapatkan dari metode pembelajaran berbasis eksperimen? Kalau menurut Victor? Ya, menurut saya manfaat yang akan kita dapat ketika kita menggunakan metode eksperimen yaitu meningkatkan keterampilan observasi atau penelitian dan analisis. Dalam hal ini bahwa kita tuh akan lebih memahami konsep di lapangan dan kita akan lebih menganalisis atau berpikir secara kritis gitu. Kemudian konsepnya juga lebih mudah diingat karena dialami langsung. Kayak misalnya kita karena langsung mempraktikkan, jadi kita langsung bisa memahami sesuai dengan apa yang kita praktikkan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang metode pembelajaran berbasis masalah, kali ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Nah, pada pembelajaran kooperatif ini ada model think pair share. Apa sih model think pair share itu? Kalau menurut Indra? Mungkin metode itu lebih ke pemikiran siswa tentang individualisme. Jadi siswa itu berpikir kepada suatu individu yang akan dipelajari. Kalau menurut Alicia, seperti apa sih? Seperti guru memberikan soal untuk mereka kerjakan dan mereka bisa diskusi berpasangan juga. Kalau menurut Victor, seperti apa sih metode think pair share? Oke, ada 3 kata ya, think, pair, sama share. Oke, yang pertama metode think yang tadi sudah dibilang, yaitu siswa dapat mampu berpikir secara individual. Artinya bahwa siswa tersebut dapat berpikir secara kritis tentang suatu masalah. Dia tidak semena-mena dalam artinya bahwa dia akan mengandalkan dirinya untuk push apakah saya bisa selesaikan masalahnya atau tidak. Kemudian lewat pair atau diskusi berpasangan, dalam hal ini siswa dapat meningkatkan pengetahuannya melalui metode ini, yaitu dengan cara dia berdiskusi sama temannya. Oke, selanjutnya adalah share atau berbagi. Berbagi
dalam artian bahwa ketika kita sudah menguasai semua materi, kita dapat berbaginya pada teman-teman kita atau kelas kita. Oke, seperti itu dari saya. Selanjutnya ada model jigsaw. Kalau menurut Ria, model jigsaw itu kayak gimana sih? Jadi menurut saya itu model jigsaw itu seperti setiap anggota kelompok menjadi ahli topik tertentu, terus mengajarkan topik kepada anggota lain, dan semua bertanggung jawab atas pembelajaran kelompok. Nah, setelah itu apa saja sih contoh dari dua model pembelajaran yang tadi? Jen? Kalau menurut saya tuh ada dua. Yang pertama itu kayak kelompok ahli untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Kemudian ada juga kayak diskusi kelompok tentang aplikasi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita masuk ke topik pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, PBL. Problem based learning. Kalau menurut Indra, problem based learning itu seperti apa sih karakteristiknya? Iya. PBL itu mempunyai karakteristik bisa dimulai dengan masalah yang autentik dan kompleks. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk memahami masalah-masalah yang terjadi, dan juga guru berperan sebagai fasilitator dalam metode tersebut. Jadi contoh-contohnya apa sih dari PBL ini, problem based learning? Baik, contohnya itu seperti skenario yang dimana mengatasi pencemaran air di sungai dekat sekolah, dan mengapa makanan cepat basi dan bagaimana cara mengawetkannya, serta desain baterai ramah lingkungan untuk daerah terpencil. Kalau itu langkah-langkahnya tuh seperti apa? Ya, langkah yang pertama itu kita perlu mengidentifikasi masalah, yang kedua itu menganalisis dan hipotesis, dan yang ketiga itu pengumpulan dan informasi, yang keempat sintesis dan solusi, dan yang terakhir itu evaluasi dan refleksi. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam memecahkan masalah. Nah, langkah-langkahnya itu seperti mengidentifikasi masalah, analisis dan hipotesis, pengumpulan informasi, sintesis dan solusi, dan ada evaluasi dan refleksi. Kalau seperti itu, contoh dari langkah-langkahnya ini seperti apa sih? Kalau menurut Jen, contoh dari langkah-langkahnya ini seperti apa sih? Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pada model pembelajaran berbasis masalah ini. Yang pertama itu langkahnya itu identifikasi masalah, di mana sebelum kita melakukan percobaan, kita melakukan identifikasi terkait masalah yang kita dapat. Kemudian itu menganalisis masalah-masalah tersebut dan melakukan dugaan sementara atau hipotesis ini. Kemudian yang ketiga itu pengumpulan informasi. Selanjutnya ada sintesis dan solusi, di mana kita akan membuatkan pembuatan dan memberikan solusi dari pengumpulan informasi yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya itu tahap terakhir itu evaluasi dan refleksi dari masalah-masalah yang sudah kita dapat. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran berbasis digital dan multimedia. Nah, pembelajaran berbasis digital dan multimedia ini ada virtual laboratory, gamifikasi, dan augmented reality atau AR. Yang pertama virtual laboratory. Kalau menurut Alicia, virtual laboratory itu seperti apa sih? Kalau menurut saya itu seperti simulasi reaksi kimia yang berbahaya atau mahal, dan visualisasi struktur molekul 3 dimensi, dan eksperimen
Kalau begitu, yang selanjutnya adalah gamifikasi. Ya, kalau menurut Ria, gamifikasi itu seperti apa? Seperti apa sih? Seperti kuis interaktif dengan sistem poin dan level gitu. Dan juga aplikasi seperti Chemgrapher untuk membangun molekul, dan juga ada chemistry expert room digital. Dan yang terakhir yaitu augmented reality atau AR. Kalau menurut Indra, itu seperti apa? Ya, menurut saya fungsinya itu sebagai memvisualisasikan struktur atom dan molekul serta melihat reaksi kimia dalam lingkungan nyata. Juga sebagai interaktif periodik tabel dengan AI. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang teknologi dalam pembelajaran kimia. Nah, kalau Victor, aplikasi apa saja sih yang Victor ketahui untuk membantu pembelajaran dalam kimia? Ya, untuk aplikasi yang membantu dalam pembelajaran kimia khususnya untuk menggunakan HP. Di sini kita menggunakan Sketch, yaitu untuk fungsinya untuk menggambar molekul atau menggambar struktur molekul. Oke. Selanjutnya ada product tabel atau product interaktif. Selanjutnya ada molecular constructor, yaitu tujuannya untuk membangun molekul atau model molekul 3D. Kemudian ada chemical atau kalkulator kimia untuk stoichiometry. Oh, jadi di periodic table ini kayak misalnya kita langsung lihat tanda periodik dalam bentuk aplikasi begitu. Iya. Semakin mudah dibawa ya, Iya. tidak ribet. Hanya menggunakan satu aja, satu HP saja sudah bisa lihat ada kayak sketch kayak gitu. Nah, kalau Jen, platform online apa sih yang Jen ketahui? Ada PET simulation, di mana PET simulation ini seperti untuk simulasi interaktif gratis dari University of Colorado. Aplikasi ini tuh dia berfungsi sebagai pembantu kita untuk melakukan eksperimen tapi dalam bentuk online. Jadi kita tidak melakukan eksperimen atau praktik dalam bentuk kayak nyata, bisa juga melalui HP. Nah, selanjutnya ada lifestyle atau virtual lab dengan skenario realistik. Kemudian ada Khan Academy atau video pembelajaran dan latihan soal. Kemudian ada Coursera chemistry course atau kursus kimia dari universitas yang terkemuka. Berarti sekarang benar-benar lebih gampang ya. Jadi semua bisa berbasis secara online. Iya, jadi tidak berbahaya lagi seperti bahan-bahannya karena tadi bisa dilakukan secara online percobaannya ya. Kalau seperti itu, media-media sosial apa saja sih? Kalau Ria, media-media sosial apa saja sih yang sekarang ini cukup membantu dalam pembelajaran kimia? Itu ada YouTube, di mana YouTube tuh ada channel-channel yang kita bisa belajar kimia dari channel-channel di YouTube tersebut. Kemudian ada Instagram, ada TikTok dengan eksperimen kimia singkat, dan Facebook itu grup untuk diskusi dan tanya jawab. Berarti sekarang hampir semua media sosial ya. Ya. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu tentang strategi mengatasi kesulitan dalam belajar kimia. Nah, menurut Ishe, kesulitan umum apa sih yang sering dihadapi dalam pembelajaran kimia? Ada beberapa kesulitan. Yang pertama, konsep abstrak sulit dipahami. Kedua, kesulitan dan stoikiometri. Ketiga, hafal tabel periodik. Keempat, takut dengan laboratorium. Nah, dari kesulitan-kesulitan itu solusinya apa saja sih yang bisa teman-teman usulkan? Oke.
Kalau untuk kesulitan yang pertama itu solusinya tuh kayak misalnya kita bisa gunakan analogi dari kehidupan sehari-hari, kemudian bisa menggunakan model fisik dan visualisasi. Selanjutnya juga ada storytelling dalam menjelaskan konsep. Nah contohnya analogi itu seperti kata kimia, pertemanan antara kovalen atau berbagi, dan ionik untuk saling melengkapi. Selanjutnya ada katalis seperti wingman yang membantu reaksi. Kalau untuk kesulitan yang kedua tentang stoikiometri ya tadi. Solusi dari poin kedua itu ya, ada mulai dengan konsep sederhana, contohnya seperti resep makanan. Terus ada gunakan diagram dan flowchart, terus praktik bertahap dari mudah ke sulit. Untuk kesulitan yang ketiga tadi, kalau tidak salah tentang tabel periodik ya. Iya. Kalau menurut Indra, solusi untuk kesulitan menghafal tabel periodik itu seperti apa sih? Ya, terkait dengan solusi dalam menghafal tabel periodik itu, kita bisa memakai media lagu sebagai penambah kita menghafal dari tabel periodik tersebut. Juga cerita tentang sejarah penemuan unsur dari tabel periodik, serta games dan kuis interaktif, dan berfokus pada pola dan tren, bukan hafalan mental. Oh jadi kayak kita kalau tabel periodik atau unsur-unsur itu dalam bentuk lagu gitu kayak Iya. supaya langsung jadi Itu yang iya bang. Solusinya bagus. Nah, untuk kesulitan yang terakhir tadi tentang laboratorium ya. Kalau takut sama laboratorium itu solusinya kayak gimana sih? Iya. Oke, untuk solusi pada keempat adalah orientasi keselamatan lab yang komprehensif. Artinya bahwa informasi secara baik mengenai lab supaya orang tuh nggak takut dulu sebelum masuk lab. Kemudian ada mulai dengan eksperimen sederhana dan atau target, ya, gitu seperti itu. Nah, sampai di situ saja pembahasan kita tentang metode pembelajaran kimia modern. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!